Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, in this session we are going to talk about how to make an essay for scholarship. I hope it will assist you to take various scholarship and pass in various opportunities. And I hope that you can explore any opportunities around the world, especially in educational field, and you can also doing internship or at least doing urban mobility program. So kali ini saya akan coba sharing bagaimana teman-teman coba ya untuk uh, membuat essay untuk beasiswa. Nah, sebenarnya bagaimana membuat essay untuk beasiswa itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah nanti di materi kali ini saya juga akan mencoba memberikan gambaran ya, contoh yang di-customize ya. Bagaimana seandainya kalian sebagai mahasiswa FEB Unisma coba untuk misal membuat essay scholarship ke Harvard misalkan, Harvard Business School. Itu nanti saya juga akan jelaskan contohnya seperti apa. Nah berikut saya ambil hal-hal yang ya dari dari ini ya dari Pierce College Foundation. Ya ini hal-hal yang perlu kita perhatikan saat kita membuat membuat essay untuk scholarship. Nah ini wording your scholarship application essay. Pertama adalah plan ahead. Untuk bisa mendapatkan beasiswa yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita nggak boleh hanya how to say ya, in Japanese maybe we can say gerusa-gerusu ya. Kita langsung kebut semalam itu nggak bisa. Bisa mungkin, tetapi itu nggak baik, tidak akan maksimal ya. Jadi pertama adalah don't procrastinate ya. Jangan pernah menunda-nunda. Jadi usahakan teman-teman kalau sudah ada target, jangan ditunda-tunda. Kayak gitu. Nah, selanjutnya give yourself plenty of time to review and edit your essay. Nah, ini penting teman-teman. Terkadang setelah kita setelah kita membuat essay scholarship itu, lalu kita lupa bagaimana lupa ngasih waktu untuk ngedit atau males mau ngedit, itu mengurangi potensi untuk membuat essay yang bagus gitu kan. Nah, jadi karena saat membuat essay itu akan menentukan nanti kalian akan menjadi kandidat yang diterima atau tidak. Nah, next adalah be aware of the deadline date. Nah, maka pastikan kalian itu submitnya sebelum deadline. Jangan sampai teman-teman walaupun sudah buat essay yang bagus, diedit, nah terus ternyata lewat waktunya, maka otomatis itu tidak akan diterima. Next adalah poin yang kedua, talk about your accomplishment. Nah, apa yang sudah kalian capai? Be clear and to the point. Jangan terlalu banyak basa-basi. Intinya apa, disajikan dengan baik, prestasi apa yang sudah pernah kalian capai. Itu yang buat kalian stand out ya. Selanjutnya adalah don't break don't break or oversell your stuff. Jadi jangan terlalu melebih-lebihkan atau membual ya terkait dengan prestasi yang kalian sampaikan. Jadi tetap jujur ya, tetap ditampilkan prestasi atau pencapaian yang paling bagus, tetapi tetap teman-teman harus jujur gitu, nggak boleh melebih-lebihkan. Jadi apalagi berbohong gitu, itu tidak boleh. Nah next adalah state your need. Jadi what is your financial situation? Jadi, apa kebutuhan kalian? Kenapa sih kalian butuh scholarship itu? Nah, maka perlu kan untuk kalian tahu situasi finansial seperti apa sehingga kalian tidak bisa biaya sendiri. Apa kalian kerja?
atau kalian dapat uang dari keluarga, atau kalian dapat bantuan finansial yang lain gitu pada beasiswa kampus. Nah, itu dijelaskan. Nah, jadi secara jujur jelaskan situasinya seperti apa dan kenapa kalian layak untuk mendapatkan beasiswa itu. Next adalah KISS ya, keep it simple. Don't use unnecessary word. Jangan pakai kata-kata yang nggak penting. Misalkan don't use 3 word when one will do. Jadi nggak usah sampai pakai 3 kata. Kalau misalnya pakai 1 kata aja cukup gitu. Ini bukan gombal-gombalan ya, atau mau hiperbolik atau membuat karangan fiksi gitu. Tapi ini kan isi yang ilmiah yang untuk beasiswa, sehingga simple, isinya sangat padat, sangat concise ya. Okay, don't include unnecessary information just to fill the page. Jangan sampai kalian karena pengen panjang tuh isi kalian, biar 1 lembar lah minimal misalkan. Kalian itu ngarang-ngarang yang nggak penting, itu nggak perlu ya. Jadi pastikan sangat concise gitu, daripada kalian hanya buat-buat kata, memperpanjang kata. Karena emang dalam saat melamar beasiswa kan yang melamar bukan hanya kita saja gitu, tapi ada banyak pihak lain atau orang lain yang juga melamar beasiswa itu, dan biasanya eh, penilai atau judgesnya atau tim seleksinya itu kan tidak punya banyak waktu juga untuk harus baca berlembar-lembar. Jadi ini singkat, padat, dan berisi gitu, dan mengesankan. Oke, next adalah make it easy on your reader. Pastikan bahasa kalian itu gampang, jelas ya. Have some else with your essay for clarity. Jadi jelas banget isinya, nggak bulat, sehingga yang baca itu tahu sebenarnya ide yang ingin kalian sampaikan itu seperti apa. Write complete sentence in paragraph. Jadi buatlah paragraf yang komplit, dari subjek, predikatnya jelas ya, koneksinya ada. Jadi kalau ada antar kalimat itu nggak ada bridgingnya, nggak langsung kepotong nggak gitu. Nah, terus spell check your essay. Make sure words are used correctly. Jadi pakai kata yang benar. Kalau misalkan 2 itu ya two, jangan antara two atau two ya. Three ya, atau there, there, it's, or it is. Nah, ini punctuation-nya ya, atau tanda bacanya juga harus jelas, karena itu bisa mempengaruhi maknanya ya. Jadi membuat orang bingung gitu. Nah, next adalah organize your thought. Ya, organize your thought artinya pemikiran kalian itu harus terstruktur. Who are you? Siapa itu kamu? Why are you? Oke, why are you who you are? Ya, kenapa kalian ada di posisi sekarang ini? What are you doing? What have you done? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Where are you now? Where are you going? How you are going to get there? Jadi posisi kalian atau kondisi kalian seperti apa saat ini, dan kalian ingin kemana, dan apa yang akan kalian lakukan untuk sampai ke tujuan kalian itu. Oke. Why do you need a scholarship? Kenapa kalian butuh scholarship? Okay. How will it make a difference? Nanti kalau kalian dapat beasiswa, apa yang buat jadi perbedaan ya? Kalau kalian nggak dapat beasiswa sama dapat beasiswa, apa impact-nya kayak gitu ya. Next adalah how did you make the decision to continue your education? Nah, bagaimana kamu telah membuat keputusan untuk melanjutkan pendidikan kamu? Oke, ini adalah hal-hal cara ya yang bisa teman-teman pakai untuk mengorganize. Kamu ceritakan siapa kamu, kenapa kamu kondisinya saat ini seperti yang kalian rasakan saat ini ya, status quo-nya seperti apa. Ini bisa dijadikan cara untuk menyusun biar lebih jelas. Oke. Nah, outline-nya seperti apa? Oke. Ini banyak sebenarnya teman-teman ya. Polanya, tapi biasanya ada, paling tidak ada introduction, education objectives and career goals kayak gitu. Nah, ini bisa ya, atau ada pola lain ya. Nanti kita sampai intinya ada perkenalannya, terus intinya itu apa ya, isinya. Oke. Bisa state your name, namanya siapa, what quarter you are in a Pierce College. Oke, misalkan semester berapa. Oke, atau sudah lulus, bisa disampaikan. Education objective and career goals. Nah, jelaskan majornya itu apa, kenapa kalian memilih jurusan itu ya, apa yang akan kalian lakukan kalau kalian sudah dapatkan degree-nya ya, atau misalkan satu, kalau sudah dapat satu, kalau sudah dapat S2, kalian bakal ngapain. What career path have you
option. Nah, ini kalau misalkan apa karir ya, karir rencana atau karir path ya. Rencana karir kalian itu akan seperti apa yang sudah kalian pilih atau langkah ke depannya kalian ambil karir di mana. Contohnya misalkan di sini ya, I have always enjoyed working with computers and I love to write. Okay. I'm pursuing a career in technological writing. Nah, ini akhirnya dia pengen technological writing. Kenapa? Karena suka komputer dan juga write. This will allow me to pursue both interests, focusing a valuable career and doing something that I enjoy. Nah, jadi teman-teman, oke, Kak bisa misalnya fokus ke karir yang membuat dia bersemangat ya, oke, dan do something that I enjoy dan yang dia nikmati gitu. Ini contoh misalkan yang bisa kata-kata atau paragraf yang bisa dipakai untuk membuat essay ya. Oke, selanjutnya adalah brief background. Nah, backgroundnya itu singkat ya. Who are you? Not your name. Oke, family cerdas sebelum bukan ini ya. How did you get to where you are today? Oke, bagaimana kamu ada di posisi saat ini? What is important to you? Oke, insert extracurricular interest. Nah, masukkan juga interest ya atau ketertarikan yang di luar hanya kuliah gitu, extracurricular ya. Volunteer work, kalian pernah jadi volunteer atau relawan, hobbies, ya, things that make you stand out or unusual. Apa sih yang buat kamu unik dan juga stand out ya, untuk unggul daripada yang lain. Terus ada juga academic accomplishment, boleh kalian juga sertakan ya. Dan memang seharusnya disertakan juga GPA ya, grade point average atau kalau di Indonesia itu disebut dengan IPK, indeks prestasi kumulatif, atau level of difficulty of courses taken, atau tingkat atau level kursusnya yang kalian ambil, seperti misalkan ambil kelas bahasa Inggris, apakah level intermediate, advance, atau hanya beginner, itu kalian sampaikan. Atau type of courses taken. Nah, apa yang kalian ambil? Misalnya kalian ambil Zahir, kalian ambil mungkin pelatihan-pelatihan BNSP, dan lain-lain. Kayak gitu. Contohnya kayak gini ya. During my free time, ya, pas waktu kosong, I volunteer at the Boys and Girls Club. Ya, volunteer. Nah, sebenarnya nggak hanya volunteer, kalian bisa nyebutin juga kalau kalian ikut organisasi. Apa misalkan. Albert Tacoma is a big sister. Much of my free time is spent with my children, teaching them by example that education is important. Ini kalau misalkan ya seorang ibu ya atau seorang bapak misalkan. I'm currently enrolled in 16 credit hours and I work 2 part-time jobs. Ini jelasin kayak gitu. Need kebutuhannya apa? Why do you need a scholarship? How will it make a difference to you? Although I work too ya. Jadi ini tentang kebutuhannya ya. Kenapa kita butuh scholarship itu? Kenapa kita butuh scholarship dan kenapa apa yang akan berdampak, apa sih dampaknya kepada kita kalau kita dapat scholarship ini. Although I work 2 part-time jobs, I find it difficult to meet the financial demands of supporting myself and paying for an education. Nah, dia bilang, walaupun dia udah kerja 2 part-time job, tapi dia nggak punya cukup duit untuk bayar pendidikannya. A scholarship will allow me to continue with the school in the fall. Nah, ya, dia butuh scholarship, apa beasiswa yang memungkinkan dia untuk melanjutkan sekolahnya di musim gugur. My parents provide me with the room and board. But because I have younger brother and sister, they cannot help me with my educational expenses. Nah, dia orang tuanya ngasih room ya, dan juga board, tapi dia nggak, karena dia punya punya dua saudara, yaitu dia punya younger brothers, dia punya adik laki-laki dan adik perempuan ya, yang ini berarti lebih dari satu ya, younger brothers and sister, berarti keluarga banyak. Dia akhirnya tidak bisa mengeluarkan biaya untuk biaya pendidikan. The money I earn at the car wash part time is barely enough to cover my books and supplies. Jadi dia disebutin kalau hasil kerjaan dia hanya bisa untuk beli buku ya, dan juga kebutuhan-kebutuhannya. A scholarship would help a great deal. Nah, beasiswa akan bisa memberikan bantuan yang luar biasa ya, apabila memang dia bisa mendapatkannya. Receiving a scholarship will allow me to reduce the number of hours that I work at the daycare. Nah, kalau dapat beasiswa, dia nggak harus terlalu lama di daycare. Yang dampaknya apa? Which would then allow me to
allow me more time to concentrate on my studies. Sehingga kalau dapat beasiswa dia bisa lebih konsentrasi belajarnya. Next adalah conclusion atau kesimpulan. Wrap it up with a simple sentence or two. Jadi hanya simpulkan dengan ya kalimat pendek, misalnya dua kalimat cukup ya, atau lebih sedikit nggak apa-apa, yang penting pendek. You can involve how your educational today has made a difference to you. Nah, bagaimana kamu bisa juga memasukkan bagaimana pendidikan yang sudah kamu lakukan sampai saat itu ya has made a difference to you, bisa berdampak terhadap kalian. Jadi sejak kalian sekolah sampai terakhir pendidikan terakhir kalian itu apa dampaknya. And with a thank you for allowing me to nanti jangan lupa juga teman-teman, pastikan juga kalian berterima kasih sudah memberikan atau mengizinkan dia untuk bisa mendaftar. Oke, lanjutnya technical outline, writing your essay ya. Begin with the first sentence. Oke, jadi membuat kata-kata pertama itu bisa jadi sangat hal yang paling sulit ya. Gimana cara mulainya? Dan and then just try to include everything you think is important. Terus ya udah masukin aja dulu yang kira-kira penting. Don't worry about the length of the essay at this point. Jadi pada awalnya udah nggak usah mikir terlalu pendek apa terlalu panjang. Intinya kerjain aja dulu. Use your outline as a guide. Pakai outline sebagai guide-nya. First sentence, the most difficult part. Who, what, where, when, and why. Okay, my name is Paula Hansen and I am siapa for a scholarship for the fall quarter 2015. Misalkan dia pengen namanya Paula Hansen dan saya ingin mendaftar, ya bisa applying, bisa seeking, bisa asking ya, for a scholarship untuk beasiswa pada kapan? Fall quarter 2015. My educational objective is to graduate in 2016. Nah, tujuannya adalah dia bisa lulus di 2016 with an associate degree in marketing. Ya, pengennya adalah di associate degree in marketing. Or transfer to the University of Washington and obtain a degree in business to pursue a career in accounting. Nah, atau bisa jadi transfer atau pindah ya ke Universitas Washington dan mendapatkan gelar di bisnis ya untuk bisa mendapatkan atau berkarir di bidang akuntansi. Nah, poin kedua adalah now go back and look at what you have written. Read it for content and organizing of the information. Ya, pastikan kontennya seperti apa, cara mengorganisasinya seperti apa. At this point, it is probably too long. Okay. Ya, mungkin terlalu panjang. What can you eliminate and or incorporate? Nah, misalkan udah kamu terlalu panjang, kamu cari apa yang bisa dibuang aja, dipersimpel, dibikin padat gitu. Okay, are you too brief? Does this essay paint an accurate picture of you? Apakah dia menggambarkan benar-benar kayak kamu? Next adalah spell check. Jadi ejaannya dicek lagi, spell check terus ejaannya apakah ada yang kurang, nggak boleh ada yang kebalik-kebalik. Jadi harus pastiin semuanya oke ya. Have some else read, oke. Have someone else read your essay ya. Jadi minta ya, have-nya di sini bukan memiliki ya, tapi ini causative verb. Mintalah atau minta tolonglah ke orang lain ya untuk membaca isi kamu. Is it you? What do you think? Ya, apakah itu benar-benar menggambarkan kamu atau ya, apa yang dipikirkan oleh orang lain tentang kamu? Do you like what is okay? Do you like what it say about you? Ya, apakah kamu suka apa yang ada di isinya itu tentang kamu ya? Read it one last time and spell check it again. Jadi kalau udah di step-step ini dilakukan, dibaca lagi, ya, dibaca ulang, terus cek lagi spellingnya. Karena spelling ini sering banget salah. Oke, terakhir teman-teman, remember, the essay is your chance to communicate your need. Ya, essay itu adalah kesempatan untuk kamu bisa mengkomunikasikan kebutuhan kamu. Accomplishment, goal. Ya. Pencapaiannya, goalnya seperti apa. The structured reviewers should be able to read your essay and feel as if they know your personality. Jadi usahakan bagaimana reviewer beasiswa itu, ya, pemberi beasiswa bisa merasakan, bisa membaca isi kalian dan merasakan, mengetahui juga personality atau kepribadian kalian seperti apa dari isinya itu. Jadi memang sepenting itu membuat isi.
Oleh karena itu teman-teman, ISIN adalah salah satu kunci utama saat kalian mendaftar. Jadi biasanya step awal adalah administrasi, setelah administrasi berlanjut ke IC ini ya. Jadi poin selanjutnya adalah IC. Jadi setelah administrasinya mencukupi, maka biasanya poin pentingnya adalah ke IC, baru nanti ke scholarship. Oke, baik. Saya coba share contoh ya, example dari scholarship. Oke, dari IC for scholarship. Kita coba, kita coba di sini ya. Ini kita coba di sini. Misalkan ya. Oke, judulnya ada The Journey from FEB Unisma to Harvard Business School. Path of Growth, Ambition, and Determination. Yang judul yang bisa kalian pakai ini, bisa kalian bikin sendiri. Intinya menarik perhatian asesor, penilai ya, dari beasiswa itu, pemberi beasiswa, biar tertarik dengan isi kalian. Dan nanti mungkin saya juga akan sertakan link yang bisa kalian buka buat baca-baca lagi ya, biar bisa akses contoh ini. Nah, ini tentu harus di-customize. Ini hanya contoh aja, pasti nggak semua sesuai dengan kalian. Misal nanti bisa ditambah di sini sebenarnya my name is ini ya, boleh kayak gitu, atau I am siapa, kayak yang sebelumnya tadi ada contoh ya. Di sebelumnya itu ada yang mencontohkan namanya disebutkan, itu nggak apa-apa. Oke, bisa juga itu dicontoh gitu kan, bisa starting with your name. Oke, misalkan my name is siapa, I'm applying dan sebagainya. Jadi bisa ditambah my name is, tadi kan ini my name is, misalkan kayak gini. Sini misalkan, kita customize lah ya. Misal my name is apa nama pesan? And I'm playing for scholarship for the fourth quarter. Nah, ini fourth quarter itu artinya semester di musim ini ya, misalkan 2025 lah, misalkan atau 2008 nanti ini. Nah, di sini disebutin ya contohnya sebagai mahasiswa yang ambisius dari FEB ya, atau University of Islam Malang. Nanti kalian bisa customize lah ya. I'm filled with the Israeli desire to expand my knowledge and even my skill. Jadi dia memiliki upaya atau keinginan yang tak pernah puas ya untuk bisa selalu memperdalam knowledge-nya gitu. Terus juga skill-nya itu ditingkatkan ya, kayak refinement skill and embrace new challenges. Menggunakan skillnya dan juga suka dengan tantangan. The opportunity to pursue scholarship at Harvard Business School is not only a dream come true, but also a stepping stone toward realizing my full potential. Nah ini teman-teman, ini contohnya ya. Jadi dia nyebutin kalau kalian bisa nyebutin kalau ke Harvard ini adalah salah satu, bukan hanya impian yang bisa jadi nyata ya, tapi juga menjadi stepping stone, langkah untuk bisa merealisasikan potensi penuhnya kalian kayak gitu. Ini bisa ya. Oke, terus itu setelah ini introduction, kalian bisa ke background and academic excellence. Ya. Dia bilang ya sejak awal di entrepreneurisme dia sudah mencoba semaksimal mungkin untuk mendapatkan akademik yang luar biasa. Oke, with a strong foundation in business and economics, misalnya dengan fondasi yang kuat ya, atau dasar yang kuat dalam bidang ekonomi, bisnis dan ekonomi. Dia sudah melengkapi dirinya dengan analytical skill dan juga critical skills, preparing me for the rigorous demands of an institution like Harvard. Dia juga mempersiapkan dirinya untuk menghadapi tuntutan yang sangat ketat ya, kalau untuk bisa masuk institusi seperti Harvard gitu.
Through my coursework, I have gained a deep understanding of various business concept. Nah, dari kuliahnya ya, dia udah tahu berbagai konsep bisnis, finance, marketing, strategic management. Nah, ini tentu disesuaikan teman-teman. Ini disesuaikan dengan kalian. Kalian ambil apa? Kalau akuntansi mungkin di accounting-nya, kalau perbankan syariah maka perbankan syariah gitu. Kalau misalkan manajemen, maka manajemen. Silakan kalian sesuaikan dengan diri kalian. Oke, ya itu ya, kalian jelasin background akademiknya kalian, background dan academic excellence-nya kayak apa. Jadi keunggulan kalian sebagus apa sih kalian di saat kuliah misalkan, sehingga kalian nanti misalkan S2 atau kuliah nanti exchange itu kalian layak diterima di kampus tujuan. Passion for entrepreneurship and leadership misalkan ini ya. Kalian buat passion. Ini kita tergantung ya teman-teman, nanti ada introduction-nya tadi. Setelah itu kalian bisa bikin sendiri subjudul subtitle, judul-judul barunya, judul spesialnya ya, untuk melengkapi essay kalian. Misalkan selama di FEB dia udah terlibat di aktivitas entrepreneurship ya, entrepreneurial. Misalkan within and beyond the academic realm, baik di dalam kondisi atau situasi akademik maupun non akademik. Nah, misalkan dia bikin startup, ini tentu ya lagi ya, ini sesuai dengan kalian. Nanti kalian bisa customize sendiri, bisa dibaca. Misalkan global thinking and social impact. Nah, ini teman-teman juga penting saat kalian membuat essay untuk memikirkan impact kalian apa nanti. Nah, di sini dia bilang one of my core value is pursuit of creating positive impact on society. Dia bilang salah satu core value-nya dia adalah ingin memberikan atau membuat impact terhadap impact yang positif ya terhadap masyarakat. Ini as an Indonesian student, sebagai mahasiswa Indonesia, I have witnessed firsthand the socio-economic challenge faced by my country. Dia bilang saya sudah melihat tantangan-tantangan yang secara socio-ekonomik ya, di negara saya. I believe that business can be a powerful catalyst for change. Dia yakin bahwa bisnis itu bisa menjadi katalisator yang sangat kuat, untuk perubahan. Artinya sosial ekonominya juga di masyarakat Indonesia lebih baik lagi. Nah, dia bilang dia juga berkomitmen untuk mendorong atau mendukung sustainable development and addressing social issues through innovative business practices. Dia akan mencoba mendukung ya sustainable development, perkembangannya terus menerus, and addressing social issues, dan juga menjadikan isu sosial sesuatu yang harus diselesaikan ya melalui apa? Melalui praktek-praktek atau tindakan bisnis yang inovatif. Nah, misalkan Harvard Business dan sebagainya ini ya. Intinya nanti empower me to drive meaningful change on a broader scale. Conclusion, kesimpulannya. In conclusion, my journey from FEB to Harvard represent my unwavering commitment to personal growth. Jadi dia sebutin juga di konklusinya kalau kesempatan biasanya kuliah di Harvard itu akan membuat kamu bisa growth ya, komitmennya untuk bisa growth, dapat ambitionnya dan juga determination. I'm confident that my academic achievement, passion for entrepreneurship, and dedication to social impact make me a strong candidate for scholarship at Harvard Business School. Ini teman-teman, kalau kalian ke luar negeri, jadi harus pede ya, bukan malah merendah gitu. Jadi tetap pede tapi ya nggak ngibul juga. Tunjukkan hal-hal maksimal yang kalian miliki gitu. Potensi-potensi keren kalian itu tunjukkan di situ. Attending Harvard will not only allow me to expand my intellectual horizon, but also provide me with the necessary skills, networks, and resources to become a future leader in the business world. Nah, dia kalau udah Harvard nanti nggak hanya memperkaya intelektualnya ya, aspek intelektualnya, tapi juga skill-skill yang dibutuhkan, jaringan, dan juga sumber daya untuk menjadikan ini future leader in business world. Jadi pimpinan di masa depan di bidang bisnis. Dia bilang ready to menghadapi tantangan dan ambil kesempatan gitu yang ada di yang dia miliki, yang dia hadapi, and contribute to Harvard's community while leaving a lasting impact on the world. Dan dia juga kalau bisa diterima di Harvard, dia berjanji juga untuk bisa berkompetisi di komunitas Harvard dan juga
seluruh dunia kayak gitu. Ini adalah hal-hal yang bisa kalian ungkapkan. Nanti kalian bisa customize sendiri. Nah, sini ada note-nya teman-teman. Please keep in mind ya. Jadi perhatikan baik-baik bahwa isi ini memberikan contoh fiksi ya, bukan ini ya, bukan bener-bener ya. Ini kalian bisa customize sendiri. Tell it to given scenarios. Hanya dibuat untuk memberikan contoh skenario seperti ini. It is always recommended to customize your scholarship essay based on your own experience. Selalu buat sesuai dengan experience kalian, aspirasi kalian, dan juga personal achievement kalian. Oke. Nah, jadi itu teman-teman, tadi langkah-langkah hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat essay dalam beasiswa, dan juga contohnya tadi. Nah, harapannya setelah kalian menonton video ini, kalian bisa membuat sendiri essay for scholarship ya, yang sesuai dengan diri kalian, dan kalian juga tujukan ke kampus atau tujuan fakultas atau universitas yang benar-benar kalian inginkan. Okay, so I think that's all for today. If you have any question, you can leave in the comments or you can contact me directly. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.